Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua dari Prodi Informatika Istek Mulia Yogyakarta. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai semantic tree dan Profbay falsification ya. Nah, untuk video yang pertama ini di pertemuan keempat ya. Mohon maaf, ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai semantic tree. Oke, sebenarnya apa sih semantic tree itu teman-teman semua? Ya. Di sini sudah dituliskan bahwa symmetry adalah metode untuk menentukan sebuah kebenaran gitu ya, atau truth value dari sebuah kalimat yang berlogika gitu. Nah, untuk semantic tree ini digambarkan dengan menggunakan lingkaran dan garis, di mana lingkaran itu berupa node dan garis itu berupa konektor. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan kenapa dikatakan sebagai pohon sematik gitu ya? Karena nanti bentuknya akan menyerupai sebuah pohon seperti ini, gitu. Nah, dari setiap level ini pada semantic tree itu mempresentasikan setiap variabel. Jadi nanti kalau misalnya ada 4 variabel, maka akan ada level-level dari 4 semantic tree seperti itu. Gitu ya. Nah, semantic tree ini teman-teman semua itu dari Elon Musk, di mana beliau itu tidak percaya bahwa kita itu memiliki percaya bahwa kita itu memiliki limit pada kapasitas kreativitas gitu ya, ketika kita tidak menghubungkan pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, oleh karena itu kita hubungkan pengetahuan-pengetahuan kita itu menggunakan semantic tree di sini. Gitu. Oke, sebelum kita belajar mengenai semantic tree, bisa diingat terlebih dahulu dengan operator-operator logika. Kemarin ada AND, OR, NOT, atau jika dan maka gitu, kemudian XNOR dan XOR teman-teman semua. Oke, langsung ke contoh saja. Yang pertama di sini misalnya kita memiliki sebuah statement atau kalimat if P then Q, then if not P then not Q, maka bisa digambarkan secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini, gitu ya. Untuk perubahan dari sebuah kalimat menjadi sebuah bentuk seperti ini, insya Allah teman-teman semua sudah paham karena di materi sebelumnya sudah sering kita latihan untuk bab ini. Oke, yang pertama yaitu teman-teman semua, kita menentukan variabel apa dulu yang ingin kita jadikan sebuah node di sini. Nah, di sini yang paling kiri itu ada variabel P. Maka yang pertama kita buat adalah variabel P di sini. Oke, nah tadi aturannya adalah cabang yang kiri itu harus dia bernilai true. Kemudian untuk yang kanan dia harus bernilai false. Ini tidak boleh terbalik. Kemudian setelah di variabel P, variabel berikutnya ada variabel apa? Ini kebetulan di sini ada dua variabel yaitu P dan Q. Nah, jadi untuk variabel Q sama dia dibuat cabang dua yaitu true dan false. Di mana true itu sebelah kiri dan false-nya dia berada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman semua, silahkan dicek nilai kebenarannya. Caranya gimana? Yang pertama, ketika nilai P-nya adalah true, ini P-nya adalah true, kemudian Q-nya adalah true, maka hasilnya apa? Kita cek di sini, di bentuk umumnya sini. Kita cek di bentuk umum. P, P tadi dia bernilai true, maka true ya. Kemudian Q-nya dia true, true maka true. Kemudian maka P-nya tadi apa di sini true, tapi dia adalah negasi P, maka negasi dari true false. Maka di sana ada negasi Q. Maka negasi dari true yaitu false. Nah, tinggal di maaf. Tinggal dicari hasilnya. True, maka dia true. Kemudian false, maka nilainya false. Ingat yang di sini tadi operator logikanya. Kalau masih lupa bisa dicek kembali di materi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di sini mohon maaf, ini true false maka false itu hasilnya true. True gitu ya. Nah, maka di sini operator selanjutnya adalah true maka true. True maka true, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini hasilnya adalah true gitu. Baik, lanjut ya. Tadi dinotasikan di sini bahwa P nilainya adalah true, kemudian Q dia false, maka kita terapkan di dalam kalimat ini jika P true, kemudian Q-nya false,
maka negasi P-nya dia false. False, kemudian negasi Q-nya di sini bernilai false, maka di sini true, kan gitu. Nah, true maka false, maka dia jadi false gitu. Kemudian false maka true, dia jadi true. Maka untuk kalimat ini dengan kondisi P true, kemudian Q-nya false, dia bentuknya true. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut, jika di sini P-nya dia bernilai false ya. Untuk rantingnya dia berada di false. Kalau di sini tadi untuk kiri itu harus true, kemudian ini untuk false itu harus berada di cabang yang kanan. Maka P-nya adalah false. Kemudian kita cek yang pertama untuk variabel kedua adalah key, yaitu true dan false. True dan false. Kemudian yang pertama yaitu true untuk cabang ke kiri. Apakah kalimat ini bernilai true atau false? Maka kita masukkan di sini. Jika P adalah false, ini P adalah false, kemudian Q-nya adalah true, maka false maka true, kemudian ini negasi P menjadi true, kemudian negasi Q menjadi false, true maka false, kemudian ini false maka true itu jadi true, kemudian true maka false dia jadi false. Nah, true maka false maka dia jadi false. Jadi kalimat ini bernilai false jika dalam keadaan P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut untuk cabang yang selanjutnya di sini dia P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false. Jadi nilainya semuanya false semua. Maka masukkan di sini P-nya dia false, Q-nya false, false maka false. Kemudian untuk negasi P-nya itu jadi true, kemudian negasi Q-nya menjadi true, maka false dia true, kemudian true maka true dia true. Nah, true maka true dia hasilnya true. Maka di sini true. Akan tetapi, teman-teman semua, karena hasil semua dari cabangnya di sini dia ada yang bernilai false di sini, maka kalimat tersebut termasuk kalimat yang invalid atau tidak valid karena ada satu daun yang dia bernilai false seperti itu. Nah, ini lanjut lagi contoh untuk semantic tree. Ada dua variabel yaitu variabel P dan variabel Q. Nah, di sini rumusnya menjadi kalimat ini menjadi P maka P maka Q ya. P maka Q atau P gitu kan. Kita mulai dari not P. P di sini ada dua nilai yaitu berupa true atau false. Yang pertama yaitu bernilai true, di mana Q-nya juga ada dua nilai yaitu nilainya true dan false. Untuk yang pertama yaitu Q-nya nilainya true terlebih dahulu. Ya, jadi P-nya bernilai true, maka Q-nya juga bernilai true atau true. True, true atau true hasilnya true. True maka true hasilnya true. Gitu. Kemudian lanjut untuk Q dia bernilai false. Jika Q bernilai false maka statement tersebut di sini ya. P-nya dia bernilai true, kemudian Q-nya dia bernilai false. Nah, kemudian P-nya dia bernilai true, maka kalimatnya menjadi true maka false atau true. Nah, false atau true hasilnya jadi true, kemudian true maka true hasilnya true. Nah, di sini hasil kalimat tersebut jika kondisi P-nya adalah true, kemudian Q-nya adalah false, maka kalimatnya menjadi true. Nah, begitu juga untuk nilai P, apabila nilai P adalah false, kemudian dicek satu persatu untuk variabel Q-nya. Apabila variabel Q bernilai true, di sini maka hasilnya adalah true. Kemudian jika variabel Q bernilai false, maka dia hasilnya adalah true. Nah, karena pada semua cabang atau daun di symmetric tree ini bernilai true, maka kalimat tersebut bisa disebut dengan kalimat yang valid.
Nah, begitu juga untuk contoh selanjutnya. Ini ada kalimat di negasi P atau negasi Q, maka negasi P dan Q gitu ya. Nanti dicari satu persatu. Nah, pertanyaannya adalah gimana jika variabelnya lebih dari 2 gitu kan. Nah, kalau variabelnya lebih dari 2, contohnya seperti ini. Saya terus di sini ya. Lebih dari 2, contohnya seperti ini. Misalnya ada variabel P, maka Q itu dan negasi R gitu kan. Nah, ini ada 3 variabel, maka yang pertama dicari adalah jika P dia bernilai true, kemudian P bernilai false. Ingat ya, untuk cabang ke kiri dia harus bernilai true, kemudian yang kanan harus false. Oke, setelah P, kemudian kita cek variabel selanjutnya ada apa? Di sini Q, maka di sini ada Q, kemudian di sini juga ada Q. Q juga ada nilainya. Q untuk nilai apa? True dan false. Kemudian di sini juga true dan false. Nah, selanjutnya adalah variabel untuk variabel R. Nah, di sini ada variabel R, R, kan gitu. Notnya ada di sini. Nah, begitu pula untuk variabel R itu dia ada dua kondisi, yaitu true dan false. Nah, maka di sini nanti baru ada hasil. Nah, di sini baru ada hasil apakah kalimat tersebut bernilai true atau false begitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Prof B falsification gitu. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.